Sejarah berawal pada Februari 1945. Rakyat Indonesia mulai menagih janji pada Jepang, tetapi Jepang selalu menunda janji kemerdekaan itu untuk Indonesia dengan sikap Jepang yang semena-mena membuat rakyat Indonesia geram. Akhirnya, rakyat Indonesia memberanikan diri menghampiri petinggi Jepang untuk menagih janji itu. Begini Nona, kehadiran kami di sini untuk menanyakan janji Nippon kemerdekaan Indonesia. Apakah janji itu benar? Sungguh kami sangat menantikannya. Begini, jadi janji itu sudah lama tidak dibicarakan. Mungkin saya akan menanyakannya kembali. Jangan khawatir, kami akan segera memberitahukan petinggi lain. Bila ada kabar baik, kami akan segera memberitahu kalian. Terima kasih banyak Nona, kalau begitu kami permisi. Bagaimana menurutmu? Akankah para petinggi akan menerima permintaan ini? Janji itu masih suram. Aku akan merencanakan pertemuan dengan petinggi lain. Kita harus menyelesaikan ini secepatnya. Ya, tidak seharusnya mereka menderita terlalu lama. Petinggi Nippon merencanakan pertemuan yang membahas tentang kebijakan-kebijakan yang hendak ditanamkan di Indonesia. Namun, suasana berubah ketika Aiko Nakamoto mengubah pembicaraan mengenai janji Nippon yang ingin memerdekakan Indonesia. Jika kita lebih menekankan rumusan ini, saya melihat para pribumi tidak selagi bersemangat untuk bekerja. Tidak, pemberontakan dari pribumi sudah terlihat. Mereka menagih janji itu. Janji Nippon yang ingin memerdekakan Indonesia. Aiko, apa yang kamu katakan? Seharusnya kamu memberitahu saya. Jika mereka menagih janji kepada kita, kekuasaan kita akan terdesak. Tapi apa? Kita harus berikan janji itu. Bukankah seharusnya kita memberikan kemerdekaan itu kepada Indonesia? Jika mereka menginginkan negeri itu merdeka, maka kekuasaan kita akan runtuh. Lalu, bagaimanakah dengan janji itu? Apakah kita harus segera memutuskan janji itu? Jika sudah ada pertumpahan darah, tidak seharusnya pribumi merasakan penderitaannya seumur hidup. Hah? Apakah kamu sudah merasa iba terhadap pribumi itu? Jadi apa yang membuatmu iba kepada mereka? Tidak, ini salah dan tidak bermoral. Aiko, apa maksud dari perkataanmu? Seharusnya Anda menepati janji itu. Janji itu harus dan akan terwujud. Hah? Terwujud? Bagaimana dan siapa yang akan mewujudkannya? Saya dan Aiko yang akan mewujudkan perjanjian ini. Jangan pernah kalian berjanji kalau tidak bisa menepati. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kekuasaan kita mulai terdesak. Kekalahan Jepang mulai mengancam kekuasaan kita. Jenderal umumkan pembentukan BPUPKI untuk Indonesia. Kisah ini berawal pada tanggal 1 Maret 1945, di mana pada saat itu Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wetyo Didingrat. Sejarah panjang telah dilalui bangsa Indonesia. Sejarah ini sudah terlalu lama untuk diulas kembali. Dari sejarah panjang itu, kita telah sampai di mana para petinggi Indonesia mulai memikirkan ideologi negara. Tibalah kita di sejarah perumusan Pancasila. BPUPKI menggelar sidang dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama bertempat di Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua, wakil, dan para anggota BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, terima kasih telah hadir di tempat ini. Saya selaku ketua sidang akan memimpin jalannya pada hari ini. Di samping saya telah hadir perwakilan dari Jepang, Ichibangase Yoshio. Dan tentu saja perwakilan dari Indonesia, Mr. Suroso.
Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk memperkokoh negara yang akan kita bangun sesama. Maka dari itu, mari kita buka sidang ini dengan membahas rumusan dasar negara. Kepada saudara-saudara sekalian, diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan mengusulkan usulan dasar-dasar negara. Kalau begitu, apa dasar negara yang akan kita bentuk pada hari ini? Izinkan saya menyampaikan pendapat. Hadirin yang terhormat, menurut saya, pernyataan yang membawa filosofi itu akan memperlambat waktu saja. Akan lebih baik jika kita menyegerakan perumusan undang-undang dasar. Tidak, Hatta. Negara sebagai perumusan dasar negara memerlukan fondasi yang kuat. Amin, benar Bung Hatta. Dasar negara harus diutamakan terlebih dahulu. Paduka yang terhormat, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai dasar negara yang akan dibentuk untuk bangsa ini. Hadirin yang terhormat, fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita adalah bangsa yang peduli terhadap sesama, mencerminkan kemanusiaan. Jika bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi, mencerminkan peri ketuhanan, dan rakyat kita yang menyukai kebersamaan. Hal ini mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan itu, saya ingin menyampaikan dasar negara Indonesia, yaitu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Demikian pidato dari saya. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Muhammad. Bangsa kita bangsa yang beragama, dan bangsa kita menjunjung tinggi toleran dalam beragama. Karena itu bercerminan dari peri ketuhanan. Tenang semua, tenang. Jika rapat berjalan seperti ini, kita tidak bisa menentukan dasar negara. Maka dari itu, saya memutuskan untuk melanjutkannya esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di tempat ini. Menindaklanjuti usulan dari saudara-saudara sekalian, rapat kedua hari ini akan saya buka. Pertama-tama, laporan hasil sidang 29 Mei dibacakan oleh Panji Suroso. Silakan. Saudara-saudara sekalian, kapan tempo hari lalu kita telah mendapatkan usulan dasar negara yang diungkapkan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum disepakati. Maka dari itu, saudara-saudara diminta kembali untuk menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara untuk bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dasar negara harus dirumuskan secara sistematik. Sebagai dasar negara yang unggul, prinsip-prinsip tersebut harus masuk kriteria dasar negara yang sesuai dengan bangsa ini. Oleh karena itu, 5 asas yang saya sampaikan selaras dengan kondisi bangsa Indonesia, bangsa yang maju. Terima kasih, pidato diterima. Izinkan saya berbicara, Paduka Ketua yang terhormat. Silakan Saudari Sutini berbicara. Saya ingin mempertanyakan tentang usulan Anda, Mr. Supomo. Mengapa Anda tidak mengikut sertakan keagamaan? Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa agama dan keyakinan itu tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa? Saudara-saudara sekalian, saya pikir sudah tidak ada waktu untuk memperdebatkan masalah agama maupun keyakinan. Karena pada dasarnya semua agama dan keyakinan itu tertuju pada ketuhanan Yang Maha Esa.
masih ada banyak masalah yang perlu kita bahas dan kita perdebatkan. Maka dari itu, izinkan saya menyatakan pendapat. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, negara Indonesia yang merdeka dan maju adalah negara yang mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya 5 asas yang selaras dengan sebangsa Indonesia ini, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Itulah pidato yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, pidato saya terima dan dipertimbangkan. Saudara-saudara sekalian, dasar negara yang akan datang merupakan dasar negara bagi masyarakat dan pemerintahan. Oleh karena itu, usulan-usulan dari saudara sekalian kami butuhkan. Rapat kali ini kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada sidang hari ini. Sidang ketiga pada hari ini 1 Juni 1945 akan saya buka. Saya berharap pada rapat hari ini dasar negara akan segera tercipta. Paduka, izinkan saya bersuara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sudah semestinya dasar negara di Indonesia adalah syariat Islam. Izinkan saya menyampaikan pidato. Banyak anggota yang berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Ketua ialah dalam bahasa Belanda filosofi grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofi grondslag itulah fundamen filsafat dalamnya. Untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Saya mengerti apakah yang Paduka Ketua Mulia kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofi grondslag, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk. Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran yang telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan dari Sukitman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan paham kita bersama, mencari persetujuan filosofi grondslag, mencari suatu watan saung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi, setuju yang saudara sekalian setujui. Pendeknya kita semua mencari suatu modus. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang ada di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat suatu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi buat semua dasar pertama yang
baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kebangsaan yang kita anjurkan. Bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia kita, bukan hanya mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita juga harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa dasar. Itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua. Buat saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan. Perwakilan apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Kalau kita acari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup politik, ekonomi demokratis, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Berikut rumusan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangan, dan atas petunjuk teman saya yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Akhirnya, pidato dari ketiga tokoh tersebut dilanjutkan oleh Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Sejarah panjang sudah dilalui bangsa Indonesia. Tiba waktunya cahaya terang akan menyinari Nusantara, sebuah pedoman bangsa yang telah didamba kedatangannya melalui pidato Bung Karno yang menguraikan 5 prinsip dasar Indonesia merdeka. Bangsa kita, bangsa Indonesia, menemukan dasar yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Dasar negara yang fundamental dan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Inilah Pancasila.